Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Kita akan menerima sapaan firman Tuhan pagi ini. Sebelumnya kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, yang memberkati kami, memberi kami kesehatan, kekuatan baru, sukacita pada pagi ini. Kami memohon Bapa, sertai juga kami satu hari ini dalam melanjutkan segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan juga saat ini yang kami terima, yang kami renungkan, menguatkan kami, memotivasi kami, menginspirasi kami, sehingga kami selalu yang mengandalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, dan terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Senin 5 Desember 2022, nats renungan kita tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 29. Demikian firman-Nya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Molo di botohamu tigor ibana botohamuma naung tubuh sianibana do nasa namangulahon hati gorani. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, dalam 1 Yohanes 2 ayat 29 ini, Yohanes mengingatkan, orang percaya dalam kehidupan harus berbuat kebenaran. Karena Tuhan yang menganugerahkan kita hidup adalah benar. Namun ini tidak menunjukkan bahwa punya tingkah laku, perilaku, sikap yang baik bisa menggantikan pengampunan dosa. Namun yang sesungguhnya oleh Kristus yang merupakan satu-satunya jalan kita boleh memperoleh, mendapatkan keselamatan. Maka saudara-saudara, kemampuan berbuat kebenaran dalam kehidupan berasal dari hidup yang benar. Hidup yang benar berasal dari Allah yang benar. Oleh karena itu harus tinggal di dalam Kristus. Tepat seperti yang Yesus katakan, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu tertulis di Matius 7 ayat 18 dan ayat 20. Maka saudara-saudara yang terkasih, peribahasa ini pun sering kita dengar. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Perkataan ini ingin menggambarkan bahwa sifat, karakter, kepribadian seorang anak tidak akan jauh berbeda dari orang tuanya. Tidak akan jauh berbeda dari ayah dan ibunya. Kalau orang tuanya baik, umumnya anaknya juga akan baik. Karena hal-hal baik itu sudah diajarkan dan ditanamkan kepada si anak sejak kecil. Demikian juga hal yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam nats ini, di mana ia berkata, setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya, yang adalah sang kebenaran itu sendiri. Yesus adalah kebenaran, sebab ia sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen saat itu bukan karena mereka tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena mereka mengenalnya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, di sisi lain
ketika itu golongan antikristus juga sedang berusaha mengabarkan pengenalan mereka akan kebenaran itu. Mereka mengajak orang-orang untuk tidak percaya bahwa Yesus itu Kristus atau Mesias. Maka Yohanes tegaskan, setiap orang yang menyangkal Yesus sebagai Kristus, dia adalah antikristus yang tidak memiliki Bapa. Itu bisa kita lihat di ayat 22 dan 23 di 1 Yohanes 2 ini. Sebab menyangkal Yesus adalah menyangkal kepastian bahwa segala sesuatu yang Yesus katakan mengenai Allah adalah benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, tidak hanya di zaman penulisan surat 1 Yohanes ini, di zaman sekarang juga kita sudah sepatutnya untuk waspada terhadap munculnya ajaran atau golongan antikristus. Agar jangan sesat, mari kita jalin hubungan dan persekutuan yang baik, yang solid dengan Yesus. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tinggallah di dalam Yesus. Sebab jika kita tinggal di dalam Dia, kita akan tahu bahwa kita lahir daripadanya. Jika kita tahu bahwa kita lahir daripadanya, kita akan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran itu mahal. Tetapi melakukan kebenaran itu gratis. Jadi selagi tidak dibeli, mari kita lakukan hal-hal yang benar. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas pada satu hari ini. Salam sehat.